Saya belajar ke pertanian di Indonesia dan di dunia lewat satelit. Jadi parabola saya arahkan negara mana yang memang sering menanyakan bidang pertanian maju. Siapa yang buat, Pak? Aplikasi pupuk. Ya, jadi pupuk di pasaran Kota Sintang tuh banyak jenis. NPK-nya mungkin ada sampai dari luar negeri, ada dari Indonesia juga ada. Jadi jangan salah pilih, bapak-bapak mau bertani di Sintang, belilah pupuk itu 1 kilo 1 merek. 1 kilo 1 merek. Karena Maksudnya, dibungkus maksudnya semua merek kita beli 1 kilo gitu. 1 kilo 1 merek. Nah, terus? Nah, jadi karena dibungkus di pasaran, di toko-toko itu kan 1 kilo 1 kilo. Nah, beli semua dengan 10 macam merek di pasaran, beli semua 1 kilo 1 kilo. Jadi 10 kilo itu 10 berbeda-beda? merek, ya. Terus? Dengan harga 10.000 misal 1 kilonya, berarti 10 merek 10.000 berarti 100.000. Ya. Nah, setelah itu kita aplikasikan bedengan macam tadi padi kan? Padi yang bedengan pertama merek ini, Oh, ya. bedengan kedua merek ini, Ya. ditulis seperti tulisan KPPS yang ada di tulisan di ada kertas itu yang anti air itu kan? Jadi bedengan kedua pupuk ini, ketiga ini, keempat ini dan seterusnya. Ya. Kita amati sama-sama. Terus ditanami satu jenis ya? Boleh satu jenis, boleh. Untuk aplikasi kan nanti 10 merek itu kan 10 bedeng ataupun dibagi 3 jenis, misalkan 3 on untuk satu jenis, nanti 3 on satu jenis, 3 on satu jenis, dibagi 3. Berarti bisa 30 bedengan mini. Ya. Itu untuk mengetahui tanah ini paling cocok dengan pupuk mana gitu. Pupuk mana gitu. Setelah kita yakin, kita semua yakin, wah ini paling bagus ini bedengan misal nomor 7. Pupuknya merek ini. Udahlah kita sepakat beli 1 karung. Baru beli banyak gitu. Beli Pak, banyak gitu. Jadi tidak sia-sia kita. Yang paling cepat tanaman apa? Nanti dilihat di tanah itu. Kalau untuk kacang panjang harus 3-4 kali ditanami di tanah tersebut. Ya berarti lama dong. Membuat eksperimen itu tadi berarti lama ya? Lama. Sampai sekian kali Ya. tanam gitu. Kalau cabai, terong, tomat, tembakau itu tanah baru semua. Nggak boleh tanah ngulang. Dia harus tanah baru. Tanah perawan kalau jenis-jenis tanaman terong-terongan. Oh gitu. Karena berarti harus berpindah. Pindah. Nah itu. Kalau padi enggak ya? Padi boleh tetap menetap, enggak ada masalah. Tidak ada banyak penyakit kalau untuk padi. Paling walang sangit, burung pipit. Ya. Gitu. Jadi itu tadi ya, saran dari Pak Limba ya. Ya. Untuk mengetahui tanah ini cocoknya pakai pupuk apa? Kimia apa? Ya. Nah, dan kita juga jangan tergantung kimia terus. Kita kimia mahal dan kita juga harus berikan tanaman lewat daun. Ya. Lewat penyemprotan lewat daun itu kan lebih murah, sangat murah. Enggak, masalahnya mungkin gini, Pak. Ya. Itu bagi petani yang memang dekat Kota Sintang. Ya. Yang bisa beli pupuk tadi itu 1 kilo 1 kilo dekat. Lah kalau yang di ujung-ujung sana, Ya. di Ketungohulu, di Ambalau sana, kemana dia beli pupuk? Ada penggantinya, Pak. Penggantinya yang kita harus punya tangki semprot 2 biji. 1 tangkinya untuk racun lalang, racun rumput, dan 1 tangki khusus untuk nyemprot ngasih makanan lewat daun. Nah, contoh misal ganda hasil B, gandakan hasil B buah yang terdiri dari belasan makro-mikronya. Apa itu? Nah, itu makro artinya itu unsur hara yang besar. Nah, kalau mik itu mikro kecil. Nah, istilah kalau saya bandingkan begini. Kita sebelum kerja keras, sebelum lari, sebelum nyangkul, minum extra jus susu. Nah, itu makronya, itu makro mikro. Nah, di extra jus susu kan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Nah, itu tanaman juga harus dikasih unsur hara yang lewat daun. Jadi bawa ke hulu sana enggak pakai pupuk kimia lagi, enggak pakai
yang 10 kilo, 20 kilo enggak. Walaupun bercocok tanam di Ya di mana aja bisa. Jadi berikan tanaman lewat nutrisi, lewat daun. Cuma tangkinya harus bersih dari racun rumput. Artinya di ujung sana itu Pak, kalau mau beli pupuk itu loh, pupuk kimia itu kan rasanya kok susah itu Pak. Betul, ya. Ya kan? Kemana dia? Ya paling satu-satunya cara mereka itu ya hanya membakar. Ya. Gitu. Maksud saya ya nggak usah pakai pupuk kimia, tapi diajari dengan yang itu tadi, pupuk organik tadi. Ya. Orang-orang di ujung sana itu. Dia kalau ke kota titip Pak Kades, misalkan Pak, tolong saya belikan 1 liter pupuk yang diberikan lewat daun, gitu kan? Ya, Contoh. masih biaya lagi tuh Pak. Nggak, begini pas ada yang turun ke kota, disuruh beli gitu, atau dia sendiri yang nyiapkan. Ya, artinya masih harus beli di sini. Ya. Maksud saya ya di sana aja gitu, bahannya bahan alami di sana saja gitu. Maksud saya begitu. Tapi memang sih sebetulnya inti dari semuanya itu Pak, ya sudah bangunkan jalan yang memang halus. Iya, jalan. Jalan sudah halus, ya sudah orang mau jualan pupuk di sana lancar. Iya, betul. Ya. Itu intinya itu. Dan mengubah pola orang menurut keinginan kita yang sudah mulai maju sulit. Contoh, teman-teman belajar bahasa Inggris SMP SMA 6 tahun. Ada bule datang, wah saya nggak ngerti bahasa Inggris. Yes no. Begitu juga kita mengubah, Pak jangan bakar Pak, instruksi pemerintah. Mungkin 6 tahun baru dia sadar. Oh gitu Pak. Ya. Jadi anak SMP SMA itu diajari bahasa Inggris, dia bebal gitu ya. Bebal kan? Nah, setelah sudah lulus, ya, ketemu bule kan? Ketemu bule, waduh, dulu gitu saya enggak serius belajar bahasa Inggris. Ngerjain kawannya ya kan? Ya. Tapi enggak gini Pak. Ya. Mungkin memang kalau hanya sekedar kita bicara, ya orang nggak percaya. Ya. Orang kan lebih percaya dengan perbuatan. Betul. Maksudnya diberi contoh nih. Ya. Ini loh Pak, seperti begini, seperti yang kami lakukan itu kan. Ya. Jadi kita membuat demplot lah, demonstrasi plot atau kebun percontohan, ya lahan percontohan. Setelah kita sudah tanam, kita pakai pupuk itu, kemudian panen, ya artinya kita bisa memberikan contoh nih. Betul. Ini loh contoh nyatanya sudah ada gitu. Nah, silakan kita pakai yang ini, gitu maksud saya Pak. Kalau hanya bicara saja nggak percaya. Pak, di sana ada toko pupuk nggak sih di desa itu biasanya? Saya sendiri nyalurkan toko pupuk saya dari ngikut sepeda sampai hari ini masih. Pak Linbay kan rumahnya pinggir jalan. Iya, maksudnya sebenarnya di desa-desa sekarang ini ada nggak sih toko pupuk? Nggak ada lah. Nggak ada. Kenapa gitu? Bukannya itu? Ya itu tadi jalur distribusi toh. Gini Pak, maksudnya ya kalau di desa-desa kan toko sembako ada tuh. Ada. Toko sembako kan ada. Itu juga pakai jalur distribusi kan Pak? Betul ya. Tapi kenapa nggak ada yang inisiatif buka toko pupuk? Sementara kita ini notabene orang-orangnya orang Peladang semua. Gitu. Harganya, kalau makanan ya sembako ya, itu memang dibutuhkan hari-hari. Tapi Indomie di sini dengan Indomie di kampung istri saya sana kurang lebih juga sih harganya. Iya, tapi kan jalannya juga lumayan. Iya, masalahnya kalau makanan kan tiap hari dibutuhkan. Kalau pupuk kan enggak. Gitu loh. Ya kan, Pak? Ya. Pupuk enggak setiap hari. Kalau makanan setiap hari orang makan kok. Gitu. Kadang itulah saya tadi bilang PPL di sini banyak keterbatasan penyuluh kita. Jadi teori di Jawa terlalu melekat di pikiran dia, di sekolah dia. Jadi mau dilaksanakan di sini nggak nyambung ke petani. Akhirnya petani mandiri sendirilah. Tapi saya begini Pak, saya waktu pertama ke sini saya kunjungan kerja ke seluruh Koramil kan. Jadi ada kalau saya memberikan arahan itu, saya tanya di sini ada PPL nggak? Ada. Orientasi saya bagaimana mencari solusi itu permasalahan karhutlah itu. Iya. Karena pikir saya gini, masa bertahun-tahun ya persoalan karhutlah ini sejak 97 sampai sekarang itu kan sudah sekian tahun. Iya. Masa nggak ada caranya, nggak ada yang mikirkan itu loh. Iya. Jadi saya tanya, coba PPL yang ada di sini itu
diajak berpikir, diajak meneliti tanah. Misalnya ambil sampel tanah. Ini cocoknya untuk ditanam apa gitu. Saya pernah Pak mengatakan itu. Cuma kan waktu itu ya saya belum ketemu dengan PPL, belum ketemu Pak Limbay. Ya hanya sekedar begitu saja. Gitu. Nah, kalau sekarang ternyata Pak Limbay ngajari eksperimen tadi ya. Ada 10 bedengan gitu. Benar juga. Itu senada dengan yang saya cetuskan waktu itu kan. Kita di sini juga begini. Jadi pernah saya tanya PPL. Jadi dulu memang mampu PPL berbuat sesuai anjuran dengan pemerintah. Tetapi ada sebagian PPL itu di sini udah tua. Jadi umurnya di atas 50 tahun, tidak ada regenerasi PPL muda. Ya karena sekolah SMP-nya udah ditutup tadi. Ya, itu di samping itu. Kemudian mungkin tidak banyak tertarik ke dunia pertanian. Iya. Jadi ya mungkin gini ya Pak. Dunia pertanian tuh akhirnya pemikiran orang tuh hanya sekedar nyangkul, nanam, mikul itu dan seterusnya. Padahal kalau mau kita istilahnya kembangkan lah ya, dikembangkan mungkin ada yang kemudian bertani itu konsepnya modern, kan? Konsepnya wisata, kan? Kita juga mau buat itu wisata petik sayur. Jadi bertani juga, tapi kan konsepnya beda nih. Konsepnya sambil dengan wisata. Coba kalau misalnya kita menanam padi, tapi konsepnya wisata gitu. Itu kayaknya menarik juga tuh Pak. Nah, jadi mungkin begitu maksudnya. Jadi nggak pertanian tuh terus kemudian nggak dalam pikiran orang tuh diudik sana gitu. Iya betul. Yang di Kelam itu kan ada tuh Pak, sawah tapi dihiasi gitu tuh. Apa? Oh aku nggak tahu malah. Ada Pak, dihiasi tapi gimana ya? Jadi saya juga nggak tahu sih fungsinya apa. Itu sawah air atau sawah padi Pak? Enggak, ya kan ada sawah kering, sawah basah toh. Iya. Nah itu sawah basah atau kering? Sawah basah kalau nggak salah saya Pak. Berarti ada airnya toh? Iya. Nah, itu dikasih hiasan-hiasan gitu di situ. Nah itu maksud saya. Terus kemudian memang marketingnya ada. Iya. Ya artinya gini lah. Intinya kan ketika kita serius, ya sudahlah. Barang itu bagus saja gitu. Kalau kita serius, kalau nggak serius ya sudah. Kalau nggak serius sudahlah. Mau kita bercita-cita apa itu kan, nggak akan terlaksana. Tapi kalau memang kita niat serius, ya misalnya satu kawasan gitu Pak ya, dibuat konsepnya apa? Oh lahan sawah seluas ini. Nanti pabrik penggiling padi di mana? Gudang pupuk di mana? Kemudian apalagi gudangnya alat-alat pertanian. Terus rumah tinggalnya penyuluh, kan? Apalagi misalnya ya apalah itu pokoknya lengkap itu. Terus ada irigasinya, ada dan seterusnya itu sudah lengkap semuanya. Walaupun nggak usah terlalu luas, mungkin miniatur lah gitu ya, miniatur sistem pertanian yang terpadu gitu. Mungkin di situ ada padi, ada ternak, ada palawija, ada buah gitu. Wah itu keren itu satu kawasan begitu. Nah coba kalau kayak gitu kan jalur distribusi juga sudah bagus. Karena gini Pak, saya ada babinsa saya yang di Sayan ya, itu pernah ada 2 desa lah berdampingan ya. 2 desa berdampingan ini, yang satunya ada sawahnya, sawah basah nih, satunya nggak ada sawahnya. Nah yang nggak ada sawahnya nih laporan ke babinsa saya minta dicetakkan sawah. Karena apa? Dia pengen seperti yang desa sebelahnya ini. Artinya apa? Ketika memang sudah ada contoh, orang itu juga mau kok. Gitu. Ketika sudah ada contoh, itu desanya apa? Yang ada sawahnya desa Nangakompi, yang nggak ada sawahnya ini desa Nangaraku. Itu pengen dicetakkan sawah gitu. Tapi kan nggak ada lagi programnya, aku bagaimana mau nyata itu. Cetak sawah yang diprakarsai TNI untuk di sini mungkin saya yakin banyak gagal.
Ya. Sebab Ya. kalau tanpa melihat kearifan lokal, tanpa belajar dengan orang sini, terlambat nanam akan diserang walang sangit dan burung. Keduluan nanam juga begitu. Ya, kan Demprot kami kan begitu ta. Ya. Jadi nanam padi cuma berapa itu kan. Ya. Habis itu ya sudah. Habis oleh apa namanya? Penggerek. Penggerek. Terus, apa namanya? Bahasa Jawa Sunda beluk, iya. Yang serangga makan di dalam walang tanah. Sangit. Ya, walang sangit. Terus kemudian burung pipit, burung sudah gereja. habis lah itu. Ya. Jadi Habis itu sulit gitu, Pak. Jadi tetap masih belajar ke mereka. Ya. Ke orang-orang yang memang bertahan hidup, bukan cari kekayaan, bertahan hidup dengan beladang. Ya. Sebenarnya mau cari ini ya Pak, cari jalan tengahnya Pak. Iya. Ilmu dari sana dikolaborasikan dengan di sini, mana yang tidak cocok, Iya. yang tidak cocok di sini, tapi ibaratnya tidak bisa yang di sana nih pakai, bagusnya di sini. Iya. Ya, kita pakai itu. Ketika ada yang tidak bisa di sini nih, kita coba yang cara yang di sana, akhirnya dikolaborasikan. Ya. Jadi tidak serta merta juga sih kalau menurut saya. Di sana tidak bisa dipakai ilmu yang di sana. Ya. Pasti ada beberapa yang bisa gitu, yang bisa dikolaborasikan dengan keadaan tekstur tanah yang ada di sini. Ya. Nah terus gini Pak, kan kemarin 2020 hampir tidak ada musim kemarau ya Pak ya? Nggak ada kemarau. Nah itu gimana? Apa ada yang bakar ladang atau ada yang beladang nggak tahun kemarin? Ada. Dia sistemnya disemprot. Yang disemprot lah ya? Berarti bisa toh tanpa membakar Ya, bisa. disemprot. Ya, Dia membakar cuma sekedar membakar yang tumpukan yang kita tumpuk itu aja. Dengan disemprot kan busuk, rumputnya busuk. Busuk, semprot lagi busuk sehingga permukaan tanah nampak gitu lah. Itu disemprot pakai apa, Pak? Dengan racun, kalau lalang ya Roundup, kalau rumput-rumput Gramoson. Oh, jadi segitu rumputnya mati, busuk, ditanam. Ditanam. Ya. Tidak dicangkul ya? Tidak dicangkul. Itu. Nah, itu di awal tahun ini udah mulai panas. Akhirnya mulai ada lagi kan hotspot kan. Iya. Nah, jadi tahun kemarin mungkin Tuhan dah marah dengan kita. Kalau dia kasih kemarau 2 minggu, banyak orang ditangkap. Daripada komplek, udahlah saya kasih hujan terus 2020 biar aman-aman gitu Pak. biar penjara, biar penjara nggak penuh gitu. Dan penjara nggak penuh, nggak demo-demo kan. Kemarin kita tahun 2019 ya Pak ya. Iya. Iya. 19. Terus sidangnya terakhir ya Maret lah. Iya, oh iya benar. Ya. Nah ini 2021 nih gimana nih? Ada yang mau masuk penjara lagi nak? Ya mudah-mudahan enggak lah. Iya, kan mudah-mudahan. Terus diwadahi Pergub dan Perbub Iya, toh. benar. Gitu. Dia bakar intinya sore dan sekedar ditumpuk-tumpuk, bakar ringan, nanti ya dengan lahan sedikit, entah 1/4 hektar. Kalau memang masih kepingin tani, ya pesan saya jangan lupa beli pupuk bermerek-merek sedikit ya dulu. Bila perlu 10 kilo tuh dibagi 2 orang 3 orang untuk ngetes itu tanah gitu kan. Setelah 2-3 orang cocok, bilang udahlah kita beli sekarung untuk pupuk padi yang tanpa bakar ini yang sedikit. Jadi pertumbuhannya anakannya padi banyak kalau dipupuk. Dan itu nggak berpindah ya? Nggak berpindah. Karena sudah bisa ada pupuk gitu ya? Ya. Kalau ada pupuk, kalau nggak ada. Tapi saya yakin apa kata abang tadi kan, di mana ada jalur sembako juga bisa nyusul. Tokinya juga kita pesan, tolong pupuk merek ini saya beli sekarung gitu kan. Nanti di sana dibagi orang 3-4 orang. Berarti kalau belum ada yang menjual pupuk, ya segera diadakan saja kan gitu ya. Ya. Kalau pesan saya, kalau memang mau beli pupuk subsidi 3-4 bulan sebelum kita nugal, sebelum kita mau padi udah setinggi lutut, disiapkan dulu gitu pupuknya. Padi sudah setinggi lutut, ya. Pupuknya disiapkan. Pupuknya udah sebelum setinggi lutut, pupuknya udah disiapkan. Jadi kalau udah dia bunting dipupuk, nanti dia akan berat ke atas, akan rebah. Oh gitu. Itu. Jadi kalau masih sebawah lutut, kita pupuk, anaknya juga masih banyak. Pondasi tanaman padi itu kokoh. Dia tidak mudah kena angin. Tapi
jangan pula nengok padinya kuning baru bekalut cari pupuk. Oh gitu. Nah, itu. Artinya yang seharusnya masih hijau, iya. kok sudah menguning. Udah menguning. Baru kalut dia. Baru cari kalut. pupuk. Karena tanah tidak dibakar gitu. Oh iya. Tanah nggak dibakar, dia nggak subur. Nggak subur. Nggak ada unsur haranya. Kalaupun dibakar kan nyuri-nyuri gitu kan. Nah, nyuri mungkin jam 5 bakar, jam 5 sore, jam 4 sore. Nggak sempurna pembakaran. Nggak sempurna. Tetapi saya pesan tetap harus kita antisipasi beli pupuk sekarang bagi orang 2, orang 3 gitu Pak. Ya intinya pokoknya ada pupuk lah gitu ya Pak. Ataupun sekarang bagi orang 4. Jadi tanaman yang kurus kita akan kasih di tepi-tepinya. Kemudian kita perbandingan. Dulu saya beli pupuk 10 kilo aja. Tahun depan aku mau cobalah dengan teori tanpa bakar. Mau beli setengah karung. Setelah setengah karung tuh hasilnya bagus sama dengan yang dibakar sama dengan 1 hektar. Tahun depan saya 3 bulan sebelum nugal saya cari pupuk sekarung. Harus uang saya siapkan untuk beli pupuk sekarung karena pengalaman saya 10 kilo bagus. 25 kilo pupuk untuk satu hamparan nih bagus. Beli 1 karung. Ya. Nah gitu. Akhirnya dia sadar, ngapain kita buat ladang lebar-lebar gitu kan. Kalau yang tidak lebar saja hasilnya bagus. Hasilnya banyak kan, jumlah anakan padinya banyak. Ya. Kemudian malainya, tangkai padinya besar gitu kan. Nah, dia nanti akan berpikir terus. Setelah dia sadar, wah, udahlah ini saya tanam karet ya. Nah, berkuranglah si dia tadi ingin meladang. Akhirnya noreh udah. Jadi ladang enggak beladang lagi. Berasnya beli dari Jawa. Ya. Karena hasil tore hari ini noreh, besok jual dapat beras. Ya. Kalau nanam padi 6 bulan. Juga. Iya. Enggak ada padi di sini yang di bawah 6 bulan, Pak. Mulai ada, cuma ya mereka udah sadar kalau kira-kira bulan 3 ini panen, berarti bulan 1 nanti dia nanam. Nah, seharusnya bulan 9 10 nanam, sekarang bulan 1. Ya. Nah, jadi 9 10 11 rumputnya udah hidup semprot terus menerus sampai busuk, bulan 1 bulan 12 tanam. Ya. Gitu. Ada kesempatan rumput 2 kali tumbuh. Tapi memang ada sih Pak yang sudah mengajak orang lebih mengajak orang untuk lebih menanam karet. Ya. Daripada padi itu tadi yang kemudian membakar itu. Ya. Ada yang sudah mengajak begitu gitu loh. Saya pernah tahu itu. Ya. Jadi akhirnya ya beras itu beli. Gitu. Nggak ada lagi yang bercocok tanam sawah. Sawah ideal. Begitu. Sawah kalau di sini cocok, bagus. Mendingan sawah daripada lahan kering. Lahan kering. Sawah basah atau kering, Pak? Sawah basah, tak ada hujan. Nah, itu. Tetapi dia tetap padi 6 bulan. Kalau dia gini, Pak. Misalnya, ini kan saya dengar Pak Limba ini kan selain bercocok tanam di media tanah ya. Iya. Itu juga media air. Iya. Berarti bahan dasarnya hidroponik. Ya, hidroponik lah. Jadi hidra itu kan tak air toh. Iya. Nah, hidroponik. Jadi bercocok tanam menggunakan media air. Jadi daripada kita sibuk-sibuk, Pak, cari pupuk lah, nggak boleh bakar lah. Ya. Ya sudahlah kita bikin hidroponik aja. Ya. Bisa nggak itu tanam padi di air. Di ini pakai air ini ya? Pakai botol ini kan? Bisa nggak, Pak? Bisa, cuma harus keluarkan modal untuk water pump itu, naikkan air ke atas. Kalau dekat rumah tetangga yang ada ayam, takut yang kemiringan rendah itu ayam naik dari bawah naik ke atas, itu instalasi. Nah, kenapa? Karena sistemnya kan miring ke bawah kan. Jadi bawah itu tetap rendah benar ke bawah. Nanti ayam naik dari itu makan padi yang mau panen. Oh, gitu. Kalau ada ayam dekat itu, iya juga ya. Bisa dimakan ayam tetangga. Loh, emang kalau yang tadi sawah tadi, emang nggak dimakan ayam? Yang hidroponik. Kalau sawah, yang sawah ya sawah. Sawah kan agak luas.
Sawah dengan hidroponik beda. Kalau hidroponik itu kan skalanya kecil. Kalau besar-besaran ya modalnya besar. Modal besar. Tapi ya intinya juga ya. bisa ya Pak. Bisa. Ya daripada kita diuber-uber bakar-bakar itu udahlah kita Iya. pakai itu aja. Ya Iya. kan? Toko pupuk itu Pak sebenarnya harus. Pak itu yang di tempat Bapak BUMDes atau kayak gimana? Pribadi. Pribadi. Ya. Tapi itu bisa dibumdeskan kan Pak? Untuk Saya udah ngusulkan di teman-teman di desa, kita harus punya gudang desa. Gudang itu mungkin ya BUMDesnya segala air galon, tabung gas, pupuk kandang, Ya kemudian kan saya bilang tadi toh, Ya. ada sawah, ada gudang pupuk, ada Ya. gudang alat pertanian, Ya, betul. ada rumahnya Ya. penyuluh betul. dan seterusnya semuanya itu Ya. difasilitasi. Ada ternak. Ya, ada ternak, ada palawija, ada padi. Ya. Nah itu udah bikin yang sebegitunya. Ya. Nah misalnya mungkin Pak Limbay sudah punya kebun percontohan toh Ya. di sana kan, ya udah mungkin karena nggak pernah disosialisasikan. Pernah disosialisasikan Pak? Nah, itu masuk belum karena ya Nah, iya. nggak tahu lah. Nama seorang guru tidak akan dihormati di tempat asal. Oh gitu. Ya. Seorang Ya guru. udah Pak, saya bantu lah. Kayak kemarin ya di ke tengah-tengah ya. Ya. Oh, itu dihargai ya. Dihargai. Ya sangat dihargai. Akhirnya sampai minta Minta buku. buku. Nah kan? Ya udah bukunya udah jadi kita inilah Iya. kita kirim nanti. Oke lah, itu tentang ini Pak ya. Ada apa namanya? Alternatif lah ya. Daripada kita sibuk uber-uberan dengan Ya. pemerintah dan aparat karena membakar ya. Ya. Lebih baik kita pakai itu. Ada lagi nggak Pak yang teknik lain, misalnya apa itu yang lain, misalnya kok saya dengar ada Pak Limba itu pengen mengubah padang pasir menjadi hijau kembali, itu gimana Ya. tuh? Padang pasir di mana Pak? Padang pasir bekas parit emas. Parit itu emas. bekas peti. Oh. Tambang peti ataupun padang pasir tanah tandus Heeh, itu bisa diubah jadi kebun sayur. heeh. Tetapi sistem hidroponik lah yang diutamakan karena Emang tanah itu udah nggak bisa lagi sama sekali? mungkin 20 tahun nggak bisa diolah bekas padang pasir, bekas parit emas. 20 tahun, 30 tahun nggak bisa. Saya nggak tahu Pak. Itu apakah awalnya memang pasir atau tanah biasa terus kemudian menjadi pasir? Tanah yang ada parit emas itu mereka bongkar, diambil emasnya sehingga kerikil dan pasir yang keluar. Gitu, Kerikil dan pasir. yang keluar. Berarti kerikil dan pasir itu terhampar di atas Di tanah. atas, ya. Di atas tanah. Ya. Ya berarti kan tinggal nyingkirkan pasirnya saja toh? Tanahnya udah ada lagi. Hah? Tanahnya udah ada lagi. Contoh di Sengkuang, iya udah pasir semua kan. Tanahnya nggak pasir ada semua. lagi. Nggak ada. Lah kemana tanahnya? Tanah kan cuma sedikit ya, nggak cuma berapa meter yang tanah yang memang tanah hitam atau tanah kuning. Terus Ya. kemana itu tanah hitam dan kuningnya? Udah terbalik, tanahnya terbalik. Oh. Ya kan tanah dulu Pak, baru pasir Tanah, ya, gitu ya. ya. Baru itu. Dengan ada emas, sedot. Sisa pasir ya. Jadi tanah itu yang hitam dan kuning tadi sudah tertimbun oleh pasir. Tertimbun, ya. Oh. Nah terus yang paritnya itu ya berlubang begitu saja. Berlubang, macam kawah gitu kan. Tidak ditimbun lagi. Enggak. Nah, ada yang dijual pasirnya, ada yang dibikin batako, gitu. Ya. Jadi cara ya Terus tetap menghijaukannya kembali bagaimana? sistem hidroponik, sistem tanaman yang nutrisi yang diberikan lewat air Ya berarti hidroponik lah, Hidroponik, dibangun ya. di atasnya gitu ya. di atasnya. Pakai kolam terpal 2 meter kali 2 meter. Kemudian instalasinya menggunakan botol pit bekas atau paralon ataupun bambu. Hmm. Oh, Jadi dibuat kolam dulu di atas tanah itu, di atas. kolam terpal, ya. Ya dibuat kolam di Kolam atas terpal. pasir tadi ya. Ya. Saya pikir pasir itu kemudian memang jadi media tanam, rupanya Nggak bukan. bisa, Ya. bukan. Media tanamnya Di atasnya itu kita ubah jadi tidak ada hamparan pasir lagi, tapi kita bikin terpal dialas pakai koran kertas semen yang bekas bangunan Heeh. supaya nggak terlalu panas atau terpalnya nggak bocor. Tingginya berapa?
tinggi terpal itu? Bisa 40 cm kiri kanan. Berarti bentuknya kolam-kolam Kolam-kolam ya. 40 cm kiri, 40 cm kanan. Terpal kan ada yang 2 meter. Ya. Nah, jadi kalau setengah meter pun boleh. Setengah meter 50 boleh. Gitu. Jadi di atasnya baru ditanam padi. Tanam padi, tanam sayur, tanam. Itu umurnya berapa kalau padi ditanam di atas botol? Sama, 115 hari sama. Berapa itu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Itu. Dia anti gagal, jadi tidak akan gagal. Karena kita kontrol airnya. Oh iya. Artinya kalau di tanah tadi kita ngontrolnya pakai pupuk. Ya ini pakai pupuk juga ya. Pupuk. Tapi cuma apa ya? Lebih mudah mengontrolnya ya. Ya. Karena langsung kita setting jumlah airnya sekian. Ya, nutrisinya sekian. Oh iya. Seperti teori tes celup yang tes celup kan 1 gelas. 1 tes celup bisa bikin air keruh. Ya. Nah, baru kita minum. Sekarang 2 bungkus tes celup. Satu kolam berapa pupuknya gitu? Berapa kilo kotoran ayam? Kita ngambil kotoran ayam seharinya aja masukkan ke karung kotoran ternak. Terus dimasukkan ke kolam tadi. Nanti air itu dinaikkan untuk nutrisi akar tanaman. Iya. Gitu. Itu. Udah Mas. Sebenarnya tadi tuh rebung tadi tuh kayak gimana tuh? Oh iya. Iya. Namanya apa? Ini coba Pak Limbay kan banyak lah sebetulnya ya. Ya. Terus ada yang kemudian ekstrim lah gitu. Ya. Yang orang lain itu tidak pernah pikirkan, Pak Limbay pikirkan. Artinya anti mainstream atau dare to be different. Ingin tampil beda gitu. Ya. Ada nggak Pak yang ya apa saja lah, nggak sektor pertanian saja kan? Ya. Tertarik selain pertanian juga kan? Kalau yang pertanian apa yang kira-kira belum pernah orang itu pikirkan? Nah, yang ekstrimnya, yang dare to be different, Pak Limbay apa? Saya belajar ke pertanian di Indonesia dan di dunia lewat satelit. Jadi parabola saya arahkan negara mana yang memang sering menanyakan bidang pertanian maju. Emang Pak Limbay gimana cara tahu negara Jepang itu arahnya di sana itu? Tahunya dari mana? Dia dari di receiver itu kan ada satelit-satelit. Karena satu receiver itu hampir seluruh bahasa dunia ada di situ. Receiver ini bahasa Jepang ada, bahasa Inggris ada, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Jadi kalau untuk mengetahui satelit Jepang ada bahasa Jepang. Ini satelitnya. Itu berarti kan Pak Limbay beli parabola toh? Parabola bekas, LMD bekas, receiver bekas yang itu saya kan ada kelola. itu Pak, kalau kayak di receiver channel itu kan kita ngambil palapa tuh. Betul. Ke palapa, nanti kita dapatlah stasiun lokal. Nanti ada lagi secara sudut tertentu kita bakal mengarahkan parabolanya itu ke satelit yang mungkin menyiarkan frekuensi channel di TV negara lain. Ya. Nanti kita arahkan sana nih, dapat nih, channel Jepang, channel Cina. Ya. Tergantung lagi misalnya kita mau ke channelnya Myanmar. Thailand. Cari lagi satelit Myanmar mana? Arahkan situ. Ya sekarang sih di Google itu udah banyak panduan. Udah banyak. Enggak artinya gini alat-alatnya tadi itu bekas semua. Iya, bekas semua. Gimana ceritanya? Betul, pit bekas. saya mikir parabola ini di mata saya enggak rusak, tetapi di mata orang yang sulit cari sinyal. Udahlah Pak, beli baru lagi. Itu kata orang banyak duit. Tetapi di mata saya, wah ini lecetnya cuma sedikit parabola ini, di pen lagi, dikasih ditulang lagi gitu. Nah, ini loh yang luar biasa dari seorang Pak Limbay. Jadi saya bisa nggak mudah menyerah gitu. Ya. Jadi manusia yang paling sabar dia harus menguasai cara nyetel lidi sepeda dan mencari sinyal satelit. Itu yang paling sabar. Menyetel lidi sepeda dengan mencari sinyal Roy TV, mencari sinyal Trans 7, Trans TV. Kalau 7 jam dia masih sanggup cari sinyal, berarti dia teruji kesabarannya. Saya pernah cari sinyal sampai 7 jam. 7 jam cari sinyal. Ya. Ya. Terus
Apa itu? Apa namanya tadi yang kutanyakan tadi? Iya. Itu tadi belum, Pak. Iya. Tadi Yang lain itu kan yang ekstrim itu Iya. yang Oh, saya ya. tanyakan. Itu. Yang ekstrim Yang tadi itu pertanyaan apa? Yang nggak pernah ekstrim, dipikir orang itu. yang tidak terpikirkan orang. That to be different. Ke depan kita suka tidak suka, saudara kita dari Pulau Jawa akan berdatangan ke Kalimantan. Itu suka tidak suka tidak bisa kita pungkiri. Dan yang tadinya kita cuma bertahan hidup, sebagian orang nanti bukan cari bertahan hidup dari beladang, bukan, tetapi pekerjaan lain-lain banyak menunggu. Contoh mungkin jadi sales, jadi YouTuber, kemudian meneliti suatu bidang spesifik. Nanti kita akan diserang oleh Indomaret, Alfamart di kampung kita. Ya. Mau tak mau kita harus berubah. Kita bikin Indomaret juga. Ya. Jadi Indomaret juga berubah. Sistem nanti yang kita tawarkan mungkin Indolimbay nanti. Petik sayur, timbang, bayar ke kasir. Jadi Indomaret udah ada, sekarang Indolimbay nanti. Mungkin kita terapkan di Rapter. Dikodim dulu lah ya. Nah, dikodim kan. Udah, kapan itu? Tunggu teman-teman yang mampu memahami ilmu pertanian yang memang ya sudah, itu kan ada tuh. Ya, tetapi saya harus ngajarin juga mereka ilmu hama, ilmu berapa lama dia jadi ulat harus dipelajari. Mengapa lembar daun kuning itu harus dipelajari gitu. Jadi ilmunya masih kurang kita di bidang pertanian, harus dipelajari terus. Nah, jadi yang saya rancang sekarang untuk mengantisipasi teman-teman dari Jawa banyak datang, nanti akan lahan berubah jadi sawit, berubah jadi karet nanti lahan. Kayu kita kesulitan, maka saya nanam rebung. Nah, rebung itu nanti bisa menyimpan air di tanah, karena rebung itu bisa menyedot air. Ya, pada saat kemarau dia air juga cukup. Jadi saya dah mulai nanam rebung. Ya, biasa sumber air itu di bawah rumpun bambu tuh. Iya. Jadi kebetulan Pak Jarod Bupati Sintang juga udah pernah lihat kebun rebung saya. Saya mempersiapkan diri untuk calon bikin pondok di ladang. Jadi kalau di ladang nanti ada rebung yang tua, kita rendam dengan insektisida anti hama. Batang rebung itu bisa kita jual. Dijual untuk mungkin ya kerajinan kursi, meja, apa segala, atau bikin bangunan. Yang karena kayu udah nggak ada. Itu sudah saya laksanakan di. Emang sebesar apa, Pak? Kok bisa jadi kursi segala itu? Rebung ada yang besar paha ada. Ada yang besar paralon 4 in. Ya. Nah, jadi dan itu bakalan itu satu-satunya peninggalan saya untuk 200 tahun ke depan. Saya tinggalkan rebung untuk anak cucu saya. 200 tahun. 200 tahun meninggalkan rebung. Ya, rebung. Kalau saya jadi kades 10 tahun dok periode. Enggak, aku jadi pengen makan rebung. Gitu. Jadi dengan Pak Bupati udah lihat kebun rebung. Berapa luas itu? Ada ratusan pohon yang saya tanam. Kalau yang disebut cangkok rebung itu bagaimana? Nah, cangkok rebung dengan cara setek bawah lebih menguntungkan cangkok, karena kebetulan Pak Wakil Bupati kita Pak Udit, Pak Sudianto sudah membeli dengan saya bibitnya. Bibit rebung untuk ditanam di kebun dia. Ini juga Pak Udit, Pak Sudianto Wakil Bupati kita lagi pesan. Enggak, bibit rebung. Bukannya rebung itu ya sudah memang siap tanam gitu, bukan? Nah, saya yang nyangkok, yang milih dahan ruas, mana yang boleh dicangkok, mana yang boleh tidak. Enggak, cara menyangkoknya bagaimana itu rebung? Ruas-ruas yang kemiringan 45 derajat. Ada akar serabut di ruas-ruasnya. Kemudian dia dalam masih posisi muda, itu boleh kita kasih tanah atau kasih daun rebung yang sudah busuk. Di bawah daun kan daun-daun rebung kan banyak yang udah mulai busuk, tempelkan di ruas, setiap ruas yang kemiringan 45 derajat. Setelah akarnya tumbuh keluar banyak, baru dipotong. Oh gitu. Baru ditanam gitu. Nah, ditanam sesuai dengan jarak tanam. Kalau tumbuh liar kan anak cucu kita berebut, tapi kalau
kita tanam lurus-lurus itu kan. Iya. Oh ini rebung peliharaan ini. Iya. Punya almarhum si A misalkan. Gitu. Jadi mereka tidak akan kelahi karena ini rebung memang ditanam gitu Pak. Iya. Emang ini ada yang memang selama ini rebutan rebung itu? Ada. Punya saya sering diambil mereka juga sering dijual. Ya itu untuk dimakan toh? Dimakan dan dijual mereka. Cuma saya sarankan jangan terlalu banyak kalau nyuri rebung saya gitu. Karena ada pemilik. Gitu. Iyalah. Gitu. Oke lah, terima kasih Pak Limba ya. Ya. Kita saya pikir agak berat ini obrolan kita malam ini. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Pak. Terutama kepada saudara-saudara kita yang masih berladang secara tradisional. Karena memang ya saya cukup prihatin juga lah. Kemudian mereka harus ya namanya cari makan Pak ya. Betul ya. Tapi harus dikejar-kejar, harus disiram helikopter. Tapi enggak, ini saya kemarin lupa saya waktu ngobrol dengan kepala BPBD Pak Sarage itu. Jadi ada begini. BPBD provinsi itu nanti akan mendaftar, membuat daftar gitu titik-titik api fire hotspot itu se-Kalimantan Barat. Betul. Nah nanti BPBD Kabupaten Sintang contohnya ya, itu ngambil bagian Sintangnya. Oh titik api ini di koordinat sekian, ini di koordinat sekian. Nah nanti Pak Sarage itu sebagai kepala BPBD Kabupaten akan menginformasikan kepada Pak Camat. Ya. Nanti Pak Camat diberitahu, Pak, ini ada titik api di sini. Gitu. Tolong dicek betul ke desa. Ya. Itu titik api yang disengaja atau tidak sengaja gitu. Ya. Ini penting karena betul. BPBD provinsi sana sudah siap dengan helikopternya. Nah, ketika nanti sudah dapat konfirmasi bahwa titik ini sengaja dibakar, titik ini tidak ada yang membakar, tiba-tiba terbakar dan seterusnya. Nah nanti akan diklasifikasikan di sana. Betul. Yang dibom air oleh helikopter hanya ini gitu. Nah pesannya kepada masyarakat Peladang itu ketika membakar, terus kemudian ada helikopter kan ditunggui lah, membakar kan ditunggui Pak. Tunggu, betul. Tapi seringkali begitu ada helikopter mereka lari Pak. Oh. Nah begitu lari kan ya sudah, helikopter kan nengok nggak ada orang kok. Oh. Berarti ini kan asumsinya lahan yang terbakar gitu, bukan dibakar. Ya sudah, disiram lah. Nah sarannya dari kepala BPBD itu Pak Sarage, bawa ini Pak, kain berwarna oranye. Oh ya. Nah nanti ketika helikopter datang jangan pergi, tapi lambaikan itu kain warna oranye. Artinya memberitahu kepada pilot bahwa lahan ini memang sengaja dibakar dan sedang kami tunggui gitu. Jadi jangan disiram. Jangan siram. Maka dikibarkan itu kain warna oranye gitu. Ini pesan kepada masyarakat Peladang. Begitu tekniknya ya. Nanti ketika membakar ya terus kemudian ada helikopter, lambaikan. Artinya menjamin bahwa lahan itu sedang ditunggui gitu kan. Dan nanti sebelum ditinggalkan harus dijamin memang mati gitu. Terima kasih Pak Limba atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya kita kepada masyarakat, kepada kabupaten, juga untuk Indonesia lah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Danemeko yang telah membantu saya membuat sebuah buku yang mungkin bermanfaat bagi orang Sintang dan Kalimantan Barat, se-Indonesia. Dengan ada ketemu Pak Eko, saya tersalurkanlah ide unik-unik saya di bidang pertanian. Itu suatu kebanggaan bagi saya pribadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Danemeko. Luar biasa bagi saya. Itu yang bisa menampung keinginan-keinginan saya menerbitkan sebuah buku. Itu saja. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.